Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata pelajaran meteorologi dan klimatologi. Untuk pembelajaran kali ini masih dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Walaupun secara online, Ibu harapkan pembelajaran kita dapat berjalan dengan maksimal. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang suhu udara dan juga tekanan udara. Untuk materi yang akan kita bahas, sudah Ibu bagikan linknya di dalam chat Zoom ini. Kalian bisa buka, bisa akses sekarang. Bisa, Bu. Oke, udah bisa dibuka? Ya. Bisa, Bu. Oke, langsung saja. Meteorologi dan klimatologi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai konsep suhu udara dan juga tekanan udara. Lalu kita juga akan membahas tentang tekanan udara secara vertikal dan secara horizontal. Langsung saja untuk konsep suhu udara. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Nah, suhu merupakan keadaan yang menentukan kemampuan benda untuk memindahkan energi panas dari satu benda ke benda yang lainnya. Kemudian, jika panas dialirkan pada suhu benda, maka suhu benda tersebut akan turun dan jika benda yang bersangkutan kehilangan panas. Selanjutnya, suhu udara sangat berperan dalam penguapan air dan juga kemampuan menahan air di udara. Perlu diingat bahwa semakin tinggi suhu udara, maka akan semakin tinggi tingkat penguapan air tersebut. Untuk satuan suhu udara itu, para meteorologis lebih umum menggunakan satuan Celcius atau Kelvin. Akan tetapi, untuk Amerika Serikat, mereka menggunakan satuan Fahrenheit untuk menggambarkan suhu udara. Selanjutnya, nah, suhu udara tersebut bisa meningkat dan juga menurun. Salah satu penyebab suhu udara meningkat adalah efek dari rumah kaca. Kita ketahui bahwa efek dari rumah kaca tersebut bisa terjadi karena saat ini mobilitas yang berkembang di muka bumi sangat kencang sehingga bangunan-bangunan banyak terbuat dari kaca dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang menimbulkan efek meningkatnya suhu udara di muka bumi ini. Secara definisi, efek rumah kaca merupakan peristiwa ketika radiasi sinar matahari tertahan dalam atmosfer bumi oleh gas-gas dan substansi lain yang berada dalam atmosfer. Nah, selanjutnya tekanan udara. Tekanan udara itu sendiri merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Nah, perlu kita ketahui bahwa, catat ya, tekanan udara itu memiliki satuan, yaitu milibar atau hektopascal. Selanjutnya, tekanan udara itu bisa kita hubungkan dalam kegiatan sehari-hari. Bisa dibaca, tolong Ayu Mardiana. Iya, Bu. Contoh tekanan udara pada saat pesawat landing, maka telinga akan berdengung. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan udara. Prinsip tekanan udara sama saja dengan tekanan pada zat cair. Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih kepada Ayu Mardiana. Nah, contoh yang kedua ini boleh Yuza tolong bacain. Baik, Bu. Contohnya daerah tinggi Katulistiwa, di mana tekanan udara berada pada kondisi rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Daerah yang masuk dalam wilayah dingin atau kutub mempunyai tekanan udara tertinggi dibanding daerah di wilayah tropis, subtropis, maupun sedang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali pada Yuza. Nah, Ibu lanjutkan, tekanan udara itu dapat terbentuk dari adanya massa udara yang ditarik oleh gaya gravitasi pada permukaan bumi. Kondisi udara berbanding terbalik dengan ketinggian tempat. Jika semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udaranya. Bisa kita asumsikan dari seorang pendaki gunung. Nah, semakin tinggi ia mendaki, maka akan semakin sulit untuk ia bernafas. Hal tersebut karena apa? Karena jika kita berada dalam ketinggian tertentu, maka oksigen yang ada di tempat tinggi tersebut sedikit. Jadi, hal tersebutlah yang membuat seorang pendaki itu sulit untuk bernafas. Beda halnya ketika ia berada di bawah, ia akan masih mudah untuk bernafas karena di bawah itu tekanan udaranya masih sangat ringan dan juga oksigen di bawah masih banyak. Next. Nah, tekanan udara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tekanan udara vertikal dan yang kedua adalah tekanan udara horizontal. Untuk tekanan udara vertikal, kalian saya kasih waktu untuk membaca ini. Oke, silakan. Oke, saya rasa cukup untuk kalian memahami tentang tekanan udara secara vertikal. Kemudian, tunggu, sebelum masuk ke tekanan udara horizontal, tekanan udara vertikal ini adalah tekanan udara yang bisa diartikan jika semakin ke atas, maka tekanan udara akan turun. Lanjut ke tekanan udara secara horizontal. Tekanan udara secara horizontal adalah tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah yang bersuhu udara tinggi akan bertekanan rendah, dan daerah yang bersuhu udara rendah akan memiliki tekanan udara yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa macam. Yang pertama, perbedaan jumlah radiasi yang dipancarkan pada suatu tempat. Kemudian adanya daratan dan lautan sehingga menyebabkan panas. Lalu adanya ketinggian tempat altitude sehingga menyebabkan naik 100 meter suhu dan suhunya turun menjadi 0,6 derajat.
Kemudian ada letak lintang altitude, sehingga semakin tinggi lintang, suhu akan semakin rendah. Karena penyinaran matahari tidak optimal sepanjang tahun. Dan kemudian ada arah kemiringan lereng, terutama pada daerah lintang menengah sampai tinggi. Dan yang terakhir adalah pengaruh angin. Oke, untuk lebih memahami materi yang kita bahas pada malam hari ini, saya akan memberikan atau menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Gimana, udah bisa dilihat di layar Zoom-nya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. selamat menonton. Saya Dias Ramdini dari Prodi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Membahas mengenai tekanan udara. Tepatnya, apa sih tekanan udara itu? Dan apa hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian tempat? Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Tidak hanya manusia saja, tumbuhan dan hewan yang juga hidup di planet bumi ini juga membutuhkan oksigen. Oksigen termasuk ke dalam molekul gas dan dapat dikatakan jika gas merupakan suatu massa yang tidak bisa kita lihat ataupun kita raba, namun kita dapat merasakannya. Selain oksigen, ada berbagai macam bentuk gas di alam ini, antara lain karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Jika gas-gas tersebut berkumpul menjadi satu, kita bisa menyebutnya sebagai udara. Keberadaan semua gas tersebut tidak terpisah satu sama lain, dan itu sesuai demi menjaga keseimbangan alam. Lalu, apa yang disebut dengan tekanan udara itu? Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh adanya berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Hal ini berarti, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Tekanan udara dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara yang terjadi pada suatu tempat dan waktu. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume molekul atau partikel udara akan berkembang, sehingga tekanan udara menjadi rendah dan berbanding sebaliknya. Tekanan udara juga merupakan salah satu parameter yang berkaitan erat dengan variasi pembentukan arah dan kecepatan angin. Konsep tekanan udara ini sangatlah penting karena merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Selain itu, tekanan ini juga berperan besar dalam menggerakkan udara dari suatu tempat ke tempat lainnya, membawa awan, dan mendorong terciptanya hujan. Tanpa adanya tekanan udara, maka tidak akan ada angin, tidak akan ada awan, serta akan sangat sulit terbentuknya hujan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami apa itu tekanan udara, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta apa hubungan dan keterkaitan antara tekanan udara dengan ketinggian suatu tempat. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tekanan udara adalah yang pertama ada temperatur atau suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara yaitu suhu atau temperatur. Pada saat temperatur udara dalam kondisi tinggi, maka volume dan molekul udara pun akan ikut mengembang. Akibatnya, tekanan udara akan menjadi rendah. Begitupun sebaliknya, ketika suhu udara rendah, maka tekanan udara menjadi tinggi. Selanjutnya ada ketinggian tempat. Tempat yang berada di ketinggian tertentu, seperti daerah gunung atau pegunungan, memiliki lapisan udara di sekitar daerah puncaknya, di mana persediaan udara yang sangatlah sedikit dan tipis serta renggang. Akibatnya, tekanan udara di tempat tersebut menjadi sangatlah rendah.
Tentunya sangat berbeda saat berada di dataran rendah seperti di daerah pesisir. Tekanan udara di daerah ini cukup tinggi, sehingga kita merasa lebih nyaman untuk bernapas saat berada di dataran rendah dibandingkan saat kita berada di dataran tinggi. Selanjutnya ada letak lintang bumi. Tekanan udara juga dipengaruhi oleh lintang bumi. Perbedaan lintang bumi yang ada di setiap wilayah di permukaan bumi akan memberikan pengaruh pada perubahan tekanan udara. Seperti yang telah disinggung tadi, semakin tinggi suhu udara, maka tekanan udara yang ada di sekitarnya menjadi semakin rendah. Akan tetapi, ketika suhu udara menjadi rendah atau dalam keadaan dingin, maka tekanan udara menjadi semakin tinggi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persebaran tekanan udara juga ikut mempengaruhi suhu udara. Pengaruh dari letak lintang bumi melalui suhu bisa menghasilkan pola dari tekanan udara yang ada di permukaan bumi berbentuk simetris. Seperti yang terjadi pada daerah Khatulistiwa, di mana tekanan udara berada pada kondisi rendah jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Daerah yang masuk ke dalam wilayah dingin atau kutub mempunyai tekanan udara yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah yang berada di wilayah tropis, subtropis, maupun sedang. Dan yang terakhir adalah persebaran daratan dan lautan. Faktor persebaran daratan dan lautan memiliki peran penting, terutama pada daerah yang berada di lintang bagian tengah. Pada saat musim dingin tiba, sebagian dari daratan menjadi lebih dingin dan menjadi pusat dari tekanan udara bertekanan tinggi. Sedangkan ketika musim panas, daratan akan menjadi lebih panas. Di saat yang sama, tekanan udara menjadi lebih rendah dibandingkan saat musim dingin. Akan tetapi, saat musim dingin, tekanan udara menjadi lebih rendah saat berada di lautan, dan ketika musim panas, tekanan udara di lautan menjadi tinggi. Selain ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan udara, ada juga nih jenis-jenis tekanan udara. Tekanan udara sendiri mempunyai dua jenis, yaitu tekanan udara horizontal dan tekanan udara vertikal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka tekanan udara akan semakin rendah. Dan sebaliknya, jika suhu udara menjadi rendah, maka tekanan udara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari garis lintang, pergeseran posisi matahari tahunan, dan persebaran daratan dan lautan. Selain itu, ada juga tekanan udara vertikal. Adapun pengertian dari tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, tekanan udara akan berbeda-beda di setiap tempat dan di setiap waktu. Dapat dikatakan juga jika tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang tekanannya semakin turun jika semakin ke atas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini menjadi pertanda bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka massa jenis atau kerapatan udara menjadi semakin kecil, dan jumlah oksigen yang terkandung dalam udara juga kecil. Tekanan udara selalu mengalami penurunan seiring dengan naiknya ketinggian suatu tempat. Begitupun sebaliknya. Perlu diketahui, jika tekanan udara selalu turun, 1/30 kali setiap kenaikan 300 meter atau per 1 mm mekanik setiap kali naik 11 meter di atmosfer lapisan bawah. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tekanan udara dan ketinggian adalah berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Hal ini disebabkan oleh beban dari berat udara di atmosfer. Semakin tinggi suatu tempat, kepadatan udara semakin kecil karena udara tertarik oleh gravitasi bumi sehingga memadat di daerah yang rendah. Karena kepadatan yang rendah itu pula, maka tekanan udara di daerah yang tinggi letaknya juga rendah. Nah, itulah penjabaran saya mengenai hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian. Oke, itulah tadi video yang membahas tentang materi kita pada malam hari ini.
Nah, untuk sebelum lanjut ke soal yang akan saya berikan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke kuis aja. Kalian bisa akses linknya di meeting chat dalam Zoom ini. Google Mas ya. Chatnya aku deh. Tunggu dulu aku kasih. Oke, gimana? Udah bisa login semuanya? Soalnya tidak ada, Bu. Oke, tunggu ya. Di chat kan ada. Itu buka ya. Oke, kalian bisa akses link yang barusan Ibu kirim. Karena yang tadi linknya salah. Sepuluh menit lagi. Zoom-nya. Bisa dah.
Aku sabar. Tidak bisa, Bu. Oke, kita mulai sekarang ya. Fungsional. Terima kasih, Bu. Ada tekanan dari suhu dan suhu udara di ketinggian laut. Kalau di udara panas, bandingnya dari BMKG, pada yang juga. Oke, gimana? Udah keluar nilainya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayu dapat berapa? 85. Oke, selanjutnya Ibu masih punya games yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Masuk yang ya? Bisa ini.
buka linknya ya, Bu. Untuk Yuza, apakah udah bisa masuk ke dalam link yang terbawah ya? Oke, Yuza udah bergabung. Kemudian ada Nala Manis. Ayo, Ayu gabung. Oke, kita start gamenya ya. Siap-siap. 1, 2, 3.